بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dalam bulan suci Ramadan dan sudah hampir 10 hari kita lewati, kita jalani amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah. Dan hari-hari berikutnya kita diberi taufik untuk selalu mampu mendekatkan diri kepada Allah. Pertama-tama, malam ini kita akan membicarakan mengenai Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena tanggal 10 bulan Ramadan, bulan suci Ramadan adalah hari wafat beliau, tahun 10 Bi'thah. Pertama-tama kita sampaikan azab kita kepada Rasul, kepada Fatimah Az-Zahra, kepada Amirul Mukminin dan A'immatul Athhar, wabil khusus kepada Sahibul Asri wal Zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Sayyidah Khadijah adalah sosok wanita yang amat-amat besar dan agung di sisi Allah. Sosok wanita yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidah Khadijah di masa jahiliyah, sebelum diutusnya Rasulullah, sebelum kawin bersama Rasulullah, dia telah terkenal sebagai sosok wanita yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, sehingga beliau di zaman itu dijuluki dan disebut At-Tahirah, yang suci, bersih karena perangai, akhlaknya dan semuanya. Beliau juga disebut Sayyidatu Quraisy karena ketinggian perilaku dan amal perbuatannya, kemudian nasab pasti dia dari Quraisy dan dia ketemu dengan Rasulullah dari datuk ketiga. Beliau juga disebut Ummul Aitam was Sa'alik, ibu anak-anak yatim dan orang-orang miskin, karena beliau selalu menampung mereka, memberi makan mereka, berbelas kasih kepada mereka. Karena terkenal Sayyidah Khadijah adalah sosok wanita yang kaya raya di zaman itu, dan semua orang beliau memiliki perniagaan dan perdagangan yang begitu luas dan amat terkenal kekayaan beliau. Kemudian Allah memilih dan Allah menentukan agar kemudian manusia yang baik ini menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dikawin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan semenjak itu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan Rasulullah sangat-sangat mencintai Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan kecintaan beliau itu selalu beliau sampaikan. Bahkan beliau pernah menyampaikan bahwa aku diberi oleh Allah kecintaan kepadanya. Ini semua menunjukkan Siti Khadijah memiliki kelebihan dan keutamaan yang besar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada wanita-wanita yang meraih kesempurnaan, dan beliau menyebutkan ada 4 wanita: Asia binti Muzahim, istri Fir'aun; Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa; Khadijah dan Fatimah. Mereka lah wanita-wanita yang sempurna, yang sampai kepada tahap kesempurnaan sebagaimana disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berhenti mengenang hari wafatnya, karena kita telah meyakini dalam kehidupan ini bahwa bahkan kita telah jadikan pegangan dalam hidup ini bahwa apa yang membuat Rasulullah gembira, kita akan gembira, dan yang membuat Rasulullah sedih, kita akan sedih. Rasul sangat-sangat sedih ketika Sayyidah Khadijah wafat.
Bahkan hari wafat beliau tidak beda jauh dengan wafat paman Rasul Abu Talib. Dan kedua-duanya merupakan pembela, pendamping Rasul. Abu Talib dari luar dan Khadijah dari dalam. Sehingga hari wafat mereka berdua disebut oleh Rasul Amul Huzun, tahun kesedihan. Artinya Rasul sangat-sangat sedih ketika wafatnya Siti Khadijah. Kita yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Dan kemudian makhluk yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Allah ini pasti akan memperoleh manusia-manusia yang akan mendampingi beliau yang dipilih oleh Allah. Salah satunya adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siapa beliau? Beliau adalah Zaujur Rasul wa Ummul Batul. Beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang tidak pernah dilupakan hatta setelah wafat. Rasulullah selalu mengingat Sayyidah Khadijah. Sehingga para beberapa istri lainnya pernah menceritakan, kadang-kadang Rasulullah memerintahkan menyembelih kambing, kemudian dagingnya didahulukan kepada kawan-kawan Khadijah. Suatu hari ada seorang wanita datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah kemudian menyambut wanita itu, menghormatinya, menyajikan jamuan untuk orang wanita itu. Ketika salah satu istrinya bertanya, "Siapa itu ya Rasulullah?" Rasulullah menyebutkan, "Innaha sadiqatu Khadijah wa inna husnal ahdi minal iman." Yang datang tadi itu adalah kawan Khadijah. Selalu ada di lisan beliau Khadijah dan tidak pernah terlupakan sama sekali. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Ummul Mukminin dan Ibu Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Ibu Fatimah. Kemudian Sayyidah Khadijah, siapa Sayyidah Khadijah? Beliau adalah wanita yang pertama, manusia pertama masuk Islam. Manusia pertama yang menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Begitu Rasulullah diutus menjadi nabi, pertama yang menerima keimanan ini adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra salamullahi alaiha. Bisa kita bayangkan, yang dicintai Rasulullah, ibu dari Fatimah, istri Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah. Jadi beliau itu adalah habibatu Rasulullah. Karena Rasulullah sering menyampaikan di hadapan khalayak alami, "Ruziqtu hubbaha." Aku telah diberi rezeki oleh Allah untuk mencintainya. Allah yang memberikan. Kemudian Sayyidah Khadijah adalah orang yang telah mendapat salam dari Allah. Mudah-mudahan kita kelak akan masuk surga, di sana kelak akan memperoleh salam Allah. Tapi Sayyidah Khadijah sudah berkali-kali mendapat salam dari Allah melalui Jibril untuk disampaikan kepada Rasul, dan Rasul menyampaikan salam itu kepada Khadijah. Dan setiap kali Khadijah mendengarkan salam Allah untuknya yang disampaikan oleh Rasulullah, selalu jawaban Khadijah, "Allahu huwas salam wa minhus salam wa ilaihi salam wa ala Jibril as-salam." Allah adalah as-salam, dari Allah semua salam, kembali kepada Allah as-salam, dan kepada Jibril yang menyampaikan salamku, sampaikan salamku. Siti Khadijah adalah sosok manusia yang hidup di dunia, tetapi telah berkali-kali Jibril datang menyampaikan bisyarah, kabar gembira Allah, bahwa Allah telah menyiapkan surga dan istana di surga untuknya. Inilah Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah adalah yang menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Beliau habiskan semua yang beliau miliki. Semua sejarah mencatat bahwa Sayyidah Khadijah adalah sosok wanita yang kaya raya, memiliki kekayaan yang sangat-sangat luas. Berapa banyak orang bekerja dan berniaga dengan beliau. Tetapi ketika beliau bersama Rasulullah dalam 10 tahun masa dakwah sehingga sampai beliau wafat, beliau habiskan semua hartanya di jalan Allah. Beliau dengan mendampingi Rasulullah dengan penuh sabar.
Dan selalu apabila Rasulullah keluar dari rumah mendapatkan gangguan, ejekan orang kafir dan semuanya, ketika kembali ke rumah menemukan Sayyidah Khadijah tersenyum menyambutnya, menggembirakannya, mensupport dakwah. Selalu adalah Sayyidah Khadijah yang selalu menginfakkan jiwanya, hartanya, dan semua yang beliau miliki untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dipikirkan Rasulullah, itulah yang dipikirkan Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah ingin menyampaikan dakwah ini, Rasulullah kemudian memerlukan sebagian harta untuk membebaskan beberapa orang, untuk memberi mereka orang-orang yang enggak memerlukan, semua dikeluarkan dari harta Khadijah. Sehingga Rasulullah pernah menyebutkan, ma nafa'ani malun qat mithla ma nafa'ani mal Khadijah. Tidak ada harta yang memberikan manfaat kepadaku seperti harta yang diberikan oleh Khadijah. Mungkin di sana pasti ada orang-orang lain yang membantu dakwah Rasulullah dalam jihad, dalam perjuangan beliau. Ada manusia-manusia yang bersama beliau yang membantu mengeluarkan hartanya, tetapi tidak akan melebihi apa yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Dari mulai awal start beliau menyampaikan dakwah, Sayyidah Khadijah selalu mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Sampai dan penuh kesabaran menerima apapun yang terjadi, sampai ketika terjadi Syaib Bani Hashim, di mana Rasul dengan semua Bani Hashim dikepung, dipenjarakan di Syaib Bani Hashim, tidak dilarang untuk berjual beli untuk pada mereka dan semuanya. Di situ Sayyidah Khadijah menerima semua ketentuan, mengeluarkan seluruh hartanya, dan kemudian beliau disebutkan di saat-saat semacam itu sudah tidak lagi memiliki apa-apa, dan beliau sabar, tidak pernah merasa bahwa pernah melakukan sesuatu walaupun telah melakukan segalanya. Itu Sayyidah Khadijah, kekasih Rasulullah dan yang mencintai Rasulullah. Beliau mencintai Rasulullah melebihi segalanya dalam wujud ini. Sehingga karena cinta kepada Rasulullah ini, beliau tidak pernah melihat dirinya pernah melakukan apapun untuk Rasulullah. Sering kita sebutkan bait-bait syair kecintaan Sayyidah Khadijah. Salah satunya, falau annani amsaytu fi kulli ni'mah wadamat liyad dunya wa mulkul akasirah ma sawaitu indi janaha ba'udah ila lam yakun aini li'ainaika nadhirah. Begini kecintaan Sayyidah Khadijah. Ketika ingin menyampaikan kecintaannya di hadapan Rasulullah, beliau mengatakan, kalau aku diberi seluruh kenikmatan dunia ini, kerajaan Kisra dan Kaisar semua ada pada tanganku, semua itu bagiku tidak bernilai walau hanya seperti sayap nyamuk kecil kalau aku belum memandang engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri kesayangannya yang dicintai Rasulullah, yang mencintai Rasulullah, yang bersama-sama bangkit membela Rasulullah dengan penuh kesabarannya, menginfakkan seluruh hartanya. Kemudian dia kenal benar siapa Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya ini. Beliau melihat Rasulullah bukan hanya sekedar suami, tetapi ini adalah utusan Allah. Ini adalah makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah. Karena itu kemudian beliau memberikan semuanya untuk manusia ini. Semuanya. Iya. Dan semua yang beliau harapkan hanyalah Allah dan Rasulnya. Tidak ada satu apapun yang beliau inginkan. Karena itu kalau kita melihat tadi yang disebut oleh Rasulullah, manusia, wanita yang sempurna, salah satu istri Fir'aun. Istri Fir'aun yang mohon kepada Allah, bangunkan di sisimu surga untukku, rumah untukmu. Iya, sangat layak istri Fir'aun yang menghabiskan, yang tidak lagi mulai melihat semua keindahan istana yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah dan surga Allah. Karena itu kemudian mohon, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Khadijah, sebelum memohon ini, Jibril telah menyampaikan salam Allah bahwa Allah telah membangunkan surga sana untuk Khadijah Al-Kubra. Ini manusia yang sangat mencintai Rasulullah, manusia yang menginfakkan semua hartanya untuk Rasulullah, manusia yang tidak melihat ada wujud ini tidak ada kecuali Rasul dan apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah selalu memujinya, dan Rasulullah ketika memuji tidak pernah beliau melakukan basa-basi, pasti karena beliau seorang Rasul yang tidak berbicara kecuali wahyu.
Inilah sosok Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Ibu Fatimah Zahra, dan yang pernah Imam Ali semenjak kecil juga hidup bersama beliau. Karena mulai 6 tahun umur Imam Ali sudah diambil oleh Rasulullah dan bersama Khadijah. Karena itu mereka disebutkan tidak ada yang sholat di awal kecuali hanya Sayyidah Khadijah dan Al-Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Karena beliau memahami benar siapa Rasulullah, sehingga beliau tidak pernah melihat telah melakukan apapun untuk Rasulullah. Coba kita lihat, kita mengingat kembali detik-detik ketika beliau mau wafat. Sejarah menulis saat itu beliau sudah terbaring sakit di tempat tidurnya, di rumah Rasul, tempat tidur yang sederhana. Kemudian di kamar itu hanya ada Rasul dan putri Khadijah, yaitu putri Rasul Fatimah Zahra, yang menjaga melihat. Suara kamar itu tidak ada suara, semuanya sunyi. Rasul memandang Khadijah, Khadijah memandang Rasul, memandang Zahra, dan Zahra begitu. Tiba-tiba kemudian Khadijah mengalurkan tangannya, memanggil Fatimah dan memeluk Fatimah, mencium Fatimah. Kemudian beliau menangis sambil berkata, "Oh putriku Fatimah, sepertinya ajalku telah tiba." Tiba-tiba kemudian beliau menoleh pada Rasul. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, maafkan aku kalau aku sebagai istri belum melakukan sesuatu untukmu, ya Rasulullah." Bisa kita bayangkan, ayyuhal ikhwah wal akhawat, Sayyidah Khadijah dengan suara terpatah-patah mengatakan pada Rasul, "Aku belum melakukan sesuatu, ya Rasulullah." Ini yang siap tidak makan di Syaib Bani Hashim yang kemarinnya memberi makan ratusan mungkin ribuan orang, yang siap dalam semua menghabiskan semua hartanya untuk Rasulullah, tapi tiba-tiba beliau berkata, "Aku belum melakukan sesuatu, ya Rasulullah." Karena itu tersentak Rasul ketika mendengarkan ungkapan ini. Beliau berkata, hasyaki ya Khadijah. Jauh, jangan mengatakan begitu Khadijah. Kamulah yang telah beriman kepadaku ketika semua orang lagi mengkufuri aku. Kamu yang membantu aku, yang mengeluarkan hartamu ketika orang semua kikir dengan harta ini. Kamu semua Rasul menyebutkan kebaikannya. Tapi Sayyidah Khadijah kenal siapa Rasulullah dan apa pahala orang yang mendekatkan diri pada Rasulullah untuk Allah. Sehingga beliau tidak pernah melihat dirinya pernah melakukan apapun. "Ya Rasulullah, maafkan aku. Aku sebagai istri belum melakukan apa-apa untukmu, ya Rasulullah. Sebagai wanita di hadapanmu belum melakukan sesuatu." Ini menunjukkan bahwa keimanan Sayyidah Khadijatul Kubra kepada Allah dan pemahamannya apa dan siapa Rasulullah sangat-sangat begitu tinggi, bahwa beliau melihat bahwa apapun yang telah kita berikan untuk Rasulullah sebenarnya belum melakukan apa-apa. Kemudian dalam riwayat di kamar itu, setelah beliau menyampaikan itu, beliau memeluk lagi putrinya. Kemudian beliau berkata, "Wahai anakku, nampaknya ajalku tiba. Aku ingin minta sesuatu pada ayahmu, tapi aku malu. Tolong sampaikan nanti. Wahai putriku, aku takut siksaan kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu serban untuk dijadikan kain kafanku agar aku selamat." Ya Allah, nggak ada bahasa yang bisa kita ungkapkan untuk mensifati apa yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasul dan putrinya Fatimah. Sehelai serban beliau tidak mampu, nggak berani minta pada Rasulullah. Ketika putrinya menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian menyampaikan, beliau menyambut, "Ya Khadijah, apapun yang kami inginkan ya Khadijah." Dan dalam satu riwayat pun ketika Rasulullah mengiyakan itu, gak lama Jibril datang membawa kafan dari Allah. Sehingga Khadijah
Dikafani pertama dengan serban Rasul dan kafan yang dihadiahkan yang dibawa oleh Jibril. Inilah Sayyidah sosok wanita yang mulia, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang ketika wafat Rasulullah sangat sedih. Beliau yang masuk ke liang kubur. Yang ketika detik-detik wafatnya masih mengaku bahwa beliau tidak pernah melakukan apapun pada Rasul. Sayyidah Khadijah yang mendapatkan kabar gembira surga dan semuanya, dan merasa dia adalah istri Rasulullah, beliau yang telah berbuat untuk Rasulullah, beliau adalah ibu dari Fatimah Zahra, tetapi beliau masih mengatakan, aku takut siksaan kubur. Padahal pasti yakin. Tetapi sebenarnya untuk memberikan pesan pada kita, apapun yang telah kamu lakukan, jangan pernah kamu meremehkan untuk hari esokmu, hari ketika kamu di barzah, hari ketika kamu di hari kiamat. Pikirkan selalu supaya kamu tidak congkak dengan yang kamu lakukan. Karena biasanya manusia ini ketika telah melakukan sesuatu yang banyak, merasa menepuk dadanya, merasa bangga, merasa telah melakukan sesuatu. Dia lupa bahwa yang ia terima dari Allah, yang ia terima dari kebaikan Rasul dan Islam ini, tidak mampu yang melakukan apapun, nggak mampu dibalasnya. Al-Imamul Baqir alaihi salam, beliau pernah menyebutkan thalathun qasimatid dhahr. Ada 3 sesuatu yang akan membinasakan manusia. Pertama, man istakthara amalah. Kedua, wa nasiya dzambah. Ketiga, wa ujiba bi ra'yih. Ada 3 hal yang akan membinasakan manusia. Pertama, man istakthara amala, yang merasa sudah banyak amal perbuatannya. Penyakit ini. Orang ketika punya penyakit merasa sudah banyak berbuat, banyak beramal, dia akan sombong, dia akan ghurur, dia akan melihat orang lainnya belum pernah beramal, bahkan kemudian dia akan meremehkan perbuatan orang-orang lain karena dia merasa sudah banyak beramal. Belajarlah dari Siti Khadijah. Apapun yang telah beliau lakukan, merasa belum melakukan sesuatu. Kata Imam Baqir tadi, 3 yang menghancurkan manusia. Pertama, yang merasa telah menganggap banyak amal perbuatannya. Orang yang menganggap banyak amal perbuatannya, terus kadang-kadang sudah berhenti, nggak berbuat lagi, sudah cukup merasa banyak stok. Padahal para anbiya tidak pernah berhenti memohon kepada Allah dan beribadah dan semuanya. Kedua, nasiya dzambah. Orang yang lupa dosanya, binasa dia, celaka dia. Karena dengan kelupaan, dengan dosa itu dia nggak bakal menyesal, dan kemudian akhirnya dia akan menjadi biasa dan santai melakukan perbuatan dosa. Tapi orang yang selalu mengingat dosanya sekecil apapun kekurangannya, itu orang yang akan sukses kelak di akhirat. Dan ketiga, yang menghancurkan, kata Imam Ja'far Shadiq, yang membinasakan manusia adalah Imam Baqir, man ujiba bi ra'yih, yang bangga dengan pendapatnya. Sayyidah Khadijah mengajarkan kepada kita banyak pelajaran dari kehidupan beliau. Sebelum saya sampaikan pelajaran yang harus kita ambil di akhir nanti, ketika Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang sebagaimana harus dilakukan. Ketika dibawa ke liang kubur, dikubur di Hajjun di Ma'ala. Rasulullah dalam sejarah, Sayyidah Fatimah yang masih umur 6 tahun itu mengelilingi Rasulullah sambil bertanya, abata aina ummi, abata aina ummi, wahai ayahku, di mana ibu, di manakah ibu? Rasulullah kemudian memberikan ketentraman pada Fatimah bahwa Allah telah memberitahu ibumu adalah di surga, dibangunkan istana, dengan kemudian Rasulullah menyebutkan sifat-sifat surga. Rasulullah pun dalam ada beberapa hadis menyebutkan kelak bagaimana peran Sayyidah Fatimah di hari kiamat, akan disambut oleh 70.000 malaikat dan segala macam kemuliaan. Bagaimana tidak, pendamping Rasulullah yang berjihad bersama Rasulullah, yang berkorban bersama Rasulullah, yang melakukan segalanya demi Islam bersama Rasulullah. Pasti karena itu Rasulullah menyebut tahun wafatnya Sayyidah Khadijah amul huzun, tahun sedih dan kesedihan karena kehilangan sosok manusia seperti Khadijah Al-Kubra dan paman beliau Abu Talib. Coba
Kita setelah melihat singkat pasti apa yang telah saya bicarakan mengenai Siti Khadijah, kita bisa ngambil beberapa pelajaran untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Pertama, mari belajar dari Siti Khadijah untuk mencintai Rasulullah dengan tulus. Al-hubbul khalis lir Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ayo kita bawa terus hati kita ini untuk mengingat Rasul dan mencintai Rasul. Karena setiap hati yang ada di dalamnya kecintaan pada Rasulullah, hati itu akan menjadi terang benderang. Dan hati itu adalah hati yang siap untuk selalu menerima nafahat dan rahmat dari Allah. Sayyidah Khadijah begitu. Sehingga melihat semua yang dia lakukan tidak berarti segala macam, karena wadah hati beliau ada Rasulullah. Sehingga selalu nafahat, rahmat, taufik dari Allah selalu membawa dia, mengantar kepada kesempurnaannya. Mari belajar dari Sayyidah Khadijah bagaimana mencintai Rasulullah dengan cinta ikhlas, cinta yang sebenar-benarnya. Karena memang kita tidak akan sampai kepada Allah kalau enggak mencintai Rasulullah. Dan cinta pada Rasulullah itu nanti akan menampakkan bukti kecintaan itu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kita belajar dari Sayyidah Khadijah sabar dalam melaksanakan, mengemban syariat dan risalah Rasul, risalah Islam. Begitu Sayyidah Khadijah mengabarkan pada kita. Pernahkah kita mendengarkan Sayyidah Khadijah 10 tahun mendampingi Rasulullah di masa Rasul jadi Nabi? Pernah kita mendengar Siti Khadijah mengeluh? Tidak pernah beliau mengeluh. Beliau selalu memberikan semangat dan kesenangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kondisinya, masuk di Syaib Bani Hashim, melihat Rasulullah kembali dalam kondisi setelah diganggu, semua beliau terima dengan semua kesabaran. Dan bisa kita lihat kesabaran beliau yang tadinya memiliki semuanya kemudian habis dan tidak pernah merasa berkata aku telah habiskan, tidak, karena beliau memiliki kesabaran dan beliau tahu betul bagaimana pahala orang yang sabar bersama Rasul menegakkan perjuangan. Ini cinta yang pertama tadi, memang cinta yang akan membawa nanti, sehingga dengan cinta itu kita akan sabar apapun yang terjadi. Saya bersama yang saya cinta, yaitu Ar-Rasul Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, cinta, sabar. Ketiga, kita belajar dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra salamullahi alaiha, kedermawanan dan berinfak untuk jalan Allah. Kita ketika mendengar cerita kekayaan Sayyidah Khadijah dan bagaimana mulai di zaman sebelum menjadi istri Rasulullah, beliau disebut Ummul Aitam was-Sa'ali, ibu anak-anak yatim dan orang miskin. Ketika bersama Rasulullah, beliau berinfak semua di jalan Allah. Bisa kita bayangkan infak di jalan Allah. Al-Quran ketika membicarakan pahala semua itu ada 1 menjadi 10 dan semuanya. Tetapi ketika infak di jalan Allah berbeda. Allah sebutkan mereka yang berinfak di jalan Allah pahalanya 700, dan kemudian Allah tambah lagi. Yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. Kemudian di akhir ayat Allah masih menyebutkan akan kita tambah, akan kita lipat gandakan, dan itu yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Alangkah ruginya orang yang memiliki harta kemudian hartanya tidak ia keluarkan di jalan Allah. Di jalan Allah, dalam perjuangan, dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan kebenaran, dalam membantu orang agar supaya orang tetap bisa bertahan dengan kebenarannya dan segala macam, semua jalan Allah. Siti Khadijah mengajarkan pada kita, kalau Anda memiliki sesuatu, keluarkan di jalan Allah. Keempat, Siti Khadijah mengajarkan pada kita untuk selalu tawadhu, rendah, dan menganggap kurang dalam berbuat bakti dan taat kepada Allah apapun yang kita lakukan. Ini yang dimiliki Siti Khadijah. Tidak merasa menepuk dadanya, saya telah melakukan. Yang menyebutkan kekayaan kemudian diinfakkan semua adalah Rasulullah.
Rasul yang menyampaikan ini. Kamu yang membantu mengeluarkan hartamu untukku ketika orang semua kikir kepadaku. Sayyidah Khadijah mengajar kepada kita at-tawadhu wa selamanya merasa kurang dalam melaksanakan taat dan kebaikan di hadapan Allah. Ini yang harus ada pada kita. Karena ketika orang sudah mulai menyombongkan apa yang pernah ia lakukan, merasa sudah banyak yang ia lakukan, dia pasti akan meremehkan yang lain, menghina yang lain, dan bahkan akhirnya dia alpa bahwa dia sebenarnya belum melakukan sesuatu. Kenapa Sayyidah Khadijah selalu kemudian memiliki tawadhu dan merasa kurang apapun? Karena beliau tidak pernah melakukan untuk pamrih. Beliau hanya melakukan untuk Allah, dan apapun yang beliau berikan untuk Allah, pasti beliau yakini saya kurang dan kurang. Orang yang suka membanggakan dirinya dan kemudian akhirnya kelahi dan berteriak karena pernah berbuat sesuatu, itu ketika berbuat ingin dipuji orang, ingin pamrih. Ketika nggak mendapatkan, dia akan obral semua. Saya pernah, saya. Sayyidah Khadijah mengajarkan kepada kita, bersikaplah tawadhu. Dan bersikaplah selalu merasa kurang apapun yang telah aku lakukan. Dan terakhir mirip dengan itu, Sayyidah Khadijah mengajarkan kepada kita yang keempat tadi tawadhu, yang kelima hampir sama adalah harus kita menjauhi ghurur dan ujub. Artinya di hadapan Allah sudah melakukan apapun, tetap harus kita takut di hadapan Allah. Beliau istri Rasulullah. Beliau habibatu Rasulillah. Di rumah beliau turunnya wahyu. Beliau yang membela Rasulullah dengan semua hartanya. Beliau ibu Az-Zahra yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat rahimnya, tempat Zahra, dan kemudian a'immah semua cucu beliau. Tetapi tiba-tiba beliau cuma mengatakan, aku takut siksaan kubur. Ya Khadijah. Wahai Siti Khadijah, beginilah cara engkau mengajarkan pada kita. Surga telah dijanjikan, salam Allah, tapi beliau mengajarkan kepada kita inilah. Imam Ali pernah mengatakan ketika beliau ditanya mas-sa'bu wa mal as'ab, apa yang sulit dan apa yang lebih sulit, beliau mengatakan as-sa'ab, yang sulit itu adalah kuburan, wa as'ab minhu, yang lebih sulit dari kuburan ialah az-zahab ilahi biduni zat atau bila zat, pergi ke kuburan tanpa bekal. Sayyidah Khadijah kalau kita melihat, membaca, sepertinya bekal beliau begitu banyak. Istri Rasulullah, kesayangan, kecintaan Rasulullah, yang berinfak untuk Rasulullah dan semuanya. Tetapi tiba-tiba beliau berkata, aku takut siksaan kubur. Ada pelajaran-pelajaran yang harus kita yakini, yang harus kita ambil dari Sayyidah Khadijah. Ini sosok manusia yang telah mendapat salam dari Allah. Berkali-kali Jibril menyampaikan salamnya. Sebagaimana para nabi kita melihat bagaimana Isa, bagaimana Yahya mendapat salam dari Allah ketika lahir, ketika wafat, dan kelak kaum mukminin akan mendapat salam min Allah, salamun qaulan min rabbir rahim. Semuanya Sayyidah Khadijah telah mendapatkan di sini. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, malam ini kita membicarakan mengenai istri kesayangan Rasulullah, Ibu Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Khadijah, dengan semua kebesaran dan keagungan yang beliau miliki. Karena itu sekali lagi belajarlah dari Sayyidah. Mari bersama-sama kita belajar dari Sayyidah Khadijah, cinta yang murni untuk Rasul, sabar dalam menegakkan kebenaran, berinfak di jalan Allah, penuh tawadhu dan merasa kurang apapun yang telah kita lakukan, dan menjauhi rasa sombong, ujub, dan semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita kelak bisa bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa-apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu kita sampaikan bela sungkawa dan azza kita kepada Rasul, kepada Fatimah, kepada a'immatul adhar, dan khususnya kepada sahibul asri wal zaman ajjalallahu farajahu syarif. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, wa salatu ala man syarrafa Allah qadrah,
رب سالك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة رب الأرباب غفار الذنوب ثقيلة رب الأرباب ذي يعطي عطايا جزيلة رب الأرباب ما لي غير طه وسيلة والبتول التي ما طاولتها طويلة الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على من شرف الله قدره وام هادي غدت للدين ضلا وليله والذي في غد يسقي على الحوض جيله والحسن والحسين أهل الصفات الجميلة والأئمة 12 هجروا في سبيله الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على من شرف الله قدره هجروا من بلاد الله موتا خليله يوم شافوا العرب كل حامل صميله الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على من شرف الله قدره سألك يا الله بهم تكفي الأهوال المهيلة فرج الكرب إن الكرب يشعل شعيله فرج القلب إن القلب خايل مخيله من مخايلك يا مولى الهبات الجزيله مستجير الجراجي بأنك تقيله لا تحمله يا رب الحمول ثقيله الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على من شرف الله قدره